Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kusmawarni. Saya akan menyampaikan tentang Abdul Haris Nasution. Jadi, Abdul Haris Nasution ini lahir pada tanggal 3 Desember 1918 di Kota Nopan, Tanah Puli Selatan, Sumatera Utara. Pendidikannya, pada tahun 1932, ia menyelesaikan pendidikannya di Hollandse Inlandse School atau yang biasa disebut dengan HIS di Kota Nopan, dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Raja Hofdan School, yaitu Sekolah Pamung Praja di Bukit Tinggi. Pada tahun 1935, Abdul Haris Nasution ini melanjutkan pendidikannya di Hollandse Inlandse School, yaitu Sekolah Guru Menengah di Bandung. Kemudian ia mengikuti ujian Algemeen Middelbare School B atau AMS di Jakarta. Dan pada tahun 1938 ia memperoleh 2 ijazah sekaligus. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Abdul Haris Nasution ini dikenal dengan nama Pak Nas dan menjadi guru di Bandung dan Palembang. Namun tak berselang lama, ia merasa ia kurang cocok menjadi seorang guru. Dan ia pun tertarik pada bidang militer, sehingga beliau mengikuti pendidikan Corps of Leading Reserve Officieren atau Korokenil atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung pada tahun 1940 sampai 1942. Pak Nas dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya dalam perang melawan penjajahan Belanda yang tertuang dalam buku yang beliau tulis berjudul Strategy of Guerrilla Warfare. Dan buku ini itu udah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah elit bagi militer dunia, West Point, Amerika Serikat. Lalu selanjutnya, dalam Revolusi Kemerdekaan I pada tahun 1946 dan 1948, beliau diberi wewenang untuk memimpin divisi Siliwangi. Ketika itulah muncul ide tentang perang gerilya sebagai bentuk perang rakyat. Metode perang ini dikembangkan setelah Pak Nas menjadi Panglima Komando Jawa dalam masa Revolusi Kemerdekaan I 1948 sampai 1949. Tahun 1948, Pak Nas memimpin pasukan Siliwangi yang menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Ia nyaris tewas bersama mendiang putrinya, Ade Irma, yang tewas tertembak di rumahnya ketika pemberontakan G30 SPKI yang meletus kembali pada tahun 1965. Selanjutnya yaitu, meskipun ia sangat mengagumi Bung Karno, kedua tokoh besar ini tuh sering berselisih paham. Pak Nas menganggap Bung Karno ini intervensi dan bias ketika terjadi pergolakan internal Akademi Darat tahun 1952. Dalam peristiwa 17 Oktober yang menuntut pembubaran DPRS dan pembentukan DPR baru, Pak Nas dituding hendak melakukan kudeta terhadap Presiden RI yang berujung Bung Karno memberhentikannya sebagai KSAD. Setelah akur kembali, Pak Nas diangkat sebagai KSAD pada tahun 1955 setelah meletusnya pemberontakan PRRI Permesta. Pak Nas dipercaya Bung Karno sebagai CEO formatur pembentukan Kabinet Karya dan Kabinet Kerja. Keduanya tidak akur lagi setelah pembebasan Irian Barat lantaran sikap politik Bung Karno yang cenderung pro PKI. Dia merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran dalam peristiwa gerakan 30 September 30 SPKI. Namun, yang seperti saya katakan tadi, putrinya Ade Irma Suryani Nasution itu menjadi korban. Dan ada satu lagi yang menjadi korban, yaitu ajudannya, yaitu namanya Letu Pierre Tandian. Selanjutnya itu, usai tugas memimpin MPRS tahun 1972, Jenderal Besar yang pernah 13 tahun duduk di posisi kunci TNI ini menepi dari panggung kekuasaan. Pak Nas selalu menyibukkan diri dengan menulis memoir. Sampai pertengahan 1986, 5 dari 7 jilid memoir perjuangan beliau telah beredar. Kelima memoirnya yaitu Kenangan Masa Indah, Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, Masa Pancaroba, dan Masa Orla. Selain itu, beliau juga menulis buku dan memoir berjudul Masa Kebangkitan Orba dan Masa Purnawirawan,
pokok-pokok gerilya TNI yang ada 2 jilid, dan Sekitar Perang Kemerdekaan yang berisi 11 jilid. Jenderal Besar Nasution ini menghembuskan nafas terakhir di RS Gatot Subroto pukul 17.30 WIB tanggal 9 bulan September tahun 2020. Dan beliau juga mendapatkan penghargaan pada tahun 1997, yaitu dianugerahi pangkat Jenderal Besar Bintang 5. Halo, perkenalkan nama saya Lutfia Zometari dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tokoh-tokoh pahlawan yang ikut serta dalam menjaga integritas bangsa pada periode 1945 sampai 1965 dengan tokoh yang saya pilih yaitu Gatot Subroto. Siapa sih yang gak kenal Gatot Subroto? Pasti namanya gak asing, cukup populer dan sering kita jumpai. Contohnya saat ini banyak nama jalan di Indonesia yang menggunakan namanya. Pengabdiannya dalam sebuah nama jalan mengartikan bahwa Gatot Subroto adalah seseorang yang patut dikenang akan jasanya. Jenderal TNI Gatot Subroto lahir di Sumpluh, Banyumas, Jawa Tengah pada 10 Oktober 1907 dan pernah menempuh pendidikan di Europe Lager School atau ILS dan di Holland Inlandse School atau HIS. Beliau adalah sosok yang solider terhadap rakyat kecil. Gatot adalah pejuang 3 zaman yang berbeda. Beliau pernah menjadi tentara Hindia Belanda atau KNIL, anggota pembela tanah air atau PETA di masa pendudukan Jepang, dan juga pernah bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di masa setelah kemerdekaan Indonesia. Gagasannya mengenai kemiliteran kemudian melahirkan terbentuknya Tentara Gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut dengan AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Sebelumnya, pada tahun 1945 sampai 1950, Gatot dipercaya mengemban jabatan yang penting, yakni menjadi Panglima Korpsi Polisi Militer, Panglima Divisi 2, dan juga menjabat sebagai Gubernur Militer dari daerah Surakarta. Keberhasilannya kemudian membuat Presiden Soekarno menunjuknya sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponorogo. Nah, lalu apa aja sih peran Gatot Subroto dalam ikut serta menjaga integritas bangsa? Yang pertama, pada awal kemerdekaan, beliau menjadi tentara TKR untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat pertempuran Ambarawa, beliau berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik. Yang kedua, pada tahun 1948 terdapat pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang didalangi oleh Musso. Pemberontakan tersebut terjadi di wilayah Madiun, Jawa Timur, yang kemudian dapat diatasi dengan baik oleh TKR di bawah pimpinan Gatot Subroto. Pada saat melawan PKI, Gatot Subroto melancarkan operasi militer agar dapat memulihkan keamanan. Yang ketiga, beliau juga terlibat dalam operasi militer penumpasan gerakan Kahar Muzakar pemimpin DITI Sulawesi Selatan bersama pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS pada tahun 1952. Dalam operasi militer ini, beliau diberikan tugas untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakar karena beliau dinilai pandai dalam memasang strategi. Dan yang terakhir, beliau juga mengatasi masalah pemberontakan PRRI Persemesta yang ada di Sumatera dan di Sulawesi pada saat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasat pada tahun 1956. Gatot Subroto meninggal di usia 55 tahun pada tanggal 11 Juni 1962 dan dimakamkan di Desa Mulyoharjo, Ungaran, Yogyakarta. Pangkat terakhir yang disandangnya yaitu Letnan Jenderal. Atas jasa-jasanya yang begitu besar, beliau dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional menurut SK Presiden RI nomor 222 tahun 1962 tanggal 18 Juni 1962. Semua pemberontakan di tanah air mulai dari PKI Madiun 1948, DITI, dan PRRI Persemesta berhasil ditumpas oleh beliau. Selama hidupnya, sosok Gatot Subroto merupakan sosok yang dianggap gila karena ucapannya yang terkadang kasar. Namun, karena sikapnya itu tersebut, ia sangat dekat dengan para bawahannya di militer. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai siapa sih sosok Gatot Subroto dan apa perannya dalam menjaga integrasi bangsa pada periode 1945 sampai 1965. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi dari 1296. Saya ingin memberi informasi tentang Sultan Syarif Qasim II yang saya kutip dari Wikipedia. Sultan Syarif Qasim II adalah Sultan ke-12 Kesultanan Siak. Ia dinobatkan sebagai Sultan pada umur 21 tahun, yang menggantikan ayahnya yang bernama Sultan Syarif Hasim. Sultan Syarif Qasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, dia menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia. Dan dia menyumbang harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden atau setara dengan 151 juta gulden atau 69 juta euro pada tahun 2011. Bersama Sultan Serdang, dia juga berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak Republik. Namanya kini diabadikan untuk Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Pekanbaru. Sultan Syarif Qasim II lahir pada tanggal 1 Desember 1893 dan wafat pada tanggal 23 April 1968. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan membaca dan mempresentasikan list-list informasi pahlawan Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo adalah pahlawan Indonesia yang lahir pada 1921 di Pulau Biak. Dia pernah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dan sekolah khusus pegawai di kota Nica. Pada 1945, Frans bertemu Sugoro Atmos Prasodojo di sekolah khusus pegawai. Mereka menemukan titik temu karena dukungan bersama mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Kaisiepo sendiri sering mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas aneksasi Nugini Belanda oleh Republik Indonesia. Pada 31 Agustus pada 1945, ketika Papua masih menduduki Belanda, Frans termasuk salah satu orang menegakkan eksistensi Republik Indonesia dan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Pada Juli 1946, Frans menjadi utusan Nugini Belanda dan satu-satunya orang asli Papua pada konferensi Nugini di Sulawesi. Sebagai juru bicara, ia menyarankan wilayah itu disebut Irian, yang artinya tempat yang panas dalam bahasa asli Biak. Pada bulan yang sama, Partai Indonesia Merdeka didirikan oleh Frans di Biak dengan Lukas Rumkoren sebagai pemimpin terpilih partai tersebut. Pada Agustus 1947, Silas Papare memimpin pengibaran bendera merah putih di Indonesia. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, tindakan ini mengakibatkan penangkapan semua peserta oleh polisi Belanda. Mereka dikurung selama lebih dari 3 bulan. Selama itu, Frans dan Johan Arix mengambil peran Papare. Johan kemudian mengetahui rencana untuk mengintegrasikan Irian Barat sebagai wilayah Indonesia, alih-alih mengembangkan otonomi. Frans terlibat dalam pemberontak di Biak pada Maret 1948, memprotes pemerintahan Belanda pada tahun 1949. Ia menolak menunjuk sebagai pemimpin delegasi Nugini Belanda dalam konferensi meja Belanda Indonesia karena ia merasa Belanda berusaha mendikte dia karena perlawannya. Dia dipenjara dari tahun 1954 hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amalia Destiara, absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan biografis atau cerita singkat mengenai Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia di mana ayahnya kini bekerja untuk Jenderal Belanda. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah tinggi untuk menjalankan wajib militer di Malang, Jawa Timur. Namun, pendidikannya ini terganggu oleh serangan dari Jepang sehingga Yani dan keluarganya harus kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ia bergabung dengan tentara yang disponsori oleh Jepang yakni PETA atau Pembela Tanah Air di Magelang.
kemudian menjalani pelatihan di Bogor dan kembali lagi ke Magelang sebagai instruktur. Setelah kemerdekaan, Yani bergabung dengan Tentara Republik yang masih muda dan berjuang melawan Belanda. Yani membentuk batalion dengan dirinya sebagai komandan dan memimpin kepada kemenangan melawan Inggris dan Belanda untuk mempertahankan Magelang sehingga mendapat julukan Juru Selamat Magelang. Sorot lain yang menonjol karir Yani selama periode ini adalah serangan-serangan gerilya yang diluncurkan pada awal 1949. Yani kemudian dipindahkan ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, ia dipanggil kembali beraksi untuk melawan Darul Islam, yakni merupakan sebuah kelompok pemberontak. Yani membentuk sebuah kelompok pasukan khusus yang disebut The Banteng Raiders, dan akhirnya menuai kemenangan. Pada Desember 1955, Yani berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar di Komando dan Staf Umum College, Fort Leavenworth, Kansas, dan pada bulan Agustus 1958, ia memerintahkan operasi 17 Agustus untuk menghadapi PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Keberhasilannya dalam menjalankan operasi ini menyebabkan ia dipromosikan menjadi Wakil Kepala Angkatan Darat dan kemudian menjadi Kepala Angkatan Darat. Sebagai presiden, Soekarno bergerak lebih dekat ke Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 60-an. Yani yang sangat anti-komunis menjadi sangat waspada terhadap PKI, terutama setelah partai ini menyatakan dukungannya terhadap pembentukan kekuatan kelima di luar dari 3 kekuatan TNI dan juga kepolisian. Kemudian pada dini hari, 1 Oktober 1965, Gerakan 30 September mencoba untuk menculik 7 anggota staf umum Angkatan Darat. Sebuah tim dari sekitar 200 orang mengepung rumah Yani di Jalan Latu Hahari, nomor 6 di pinggiran Jakarta Menteng, Jakarta Pusat. Biasanya, Yani memiliki 11 tentara menjaga rumahnya. Istrinya kemudian melaporkan bahwa seminggu sebelumnya, tambahan 6 orang ditugaskan kepadanya. Orang-orang ini berasal dari Komando Kolonel Latif yang diketahui Yani adalah salah satu komplotan utama dalam Gerakan 30 September. Menurut istri Yani, orang-orang tambahan tersebut tidak muncul untuk bertugas pada malam itu. Yani menghabiskan malam dengan beberapa pertemuan dan akhirnya pulang ke rumah. Ketika para penculik datang ke rumah Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan presiden, Yani meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Ketika penculik menolak untuk mendengarkan apa kata Yani, ia menjadi marah dan menampar salah satu prajurit penculik dan mencoba untuk menutup pintu depan rumahnya. Salah satu penculik kemudian melepaskan tembakan, membunuhnya secara spontan. Tubuhnya dibawa ke lubang buaya di pinggiran Jakarta dan bersama-sama dengan orang-orang dari jenderal yang dibunuh lainnya disembunyikan di sebuah sumur bekas. Tubuh Yani dan orang-orang korban lainnya diangkat pada tanggal 4 Oktober dan semua diberi pemakaman kenegaraan di hari berikutnya sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Pada hari yang sama, Yani dan rekan-rekannya resmi dinyatakan pahlawan dari revolusi dengan keputusan Presiden nomor 111/Koti/1965 dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal untuk bintang keempat umum. Untuk di Indonesia dikenal sebagai Jenderal Anumerta. Itu saja, terima kasih.